nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu lahum qawlan sadida. Al-ayah. Ikhwatu iman rahimakumullah, Islam sebagai sebuah ajaran yang sempurna telah menuliskan dengan goresan tinta emas tentang ranah pendidikan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa konsep yang harus dibangun dalam ranah pendidikan adalah tarbiyah at-tawazun, yaitu ranah pendidikan yang seimbang. Antara lain meliputi yang pertama adalah tarbiyah al-jasadiyah, pendidikan jasmani, pendidikan fisik. Yang kedua tarbiyah al-aqliyah, pendidikan nalar intelektual. Dan yang ketiga tarbiyah ar-ruhiyah, pendidikan spiritual. Ikhwatu iman rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW sebagai role model, sebagai uswatun hasanah, beliau mengajarkan kepada umatnya supaya umat Islam memperhatikan 3 ranah dalam sistem pendidikan. Yang pertama, tarbiyah al-jasadiyah. Islam mengajarkan supaya generasi muda Islam memiliki fisik yang kuat, memiliki jasmani yang kuat, sehingga dengan kekuatan jasmaninya dia bisa mengoptimalkan tugas-tugas sebagai khalifah di muka bumi. Di antara hadis Rasulullah SAW ada yang menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, haqqul walid ala waladih ayyuhsina ismahu wa addabahu wa ayyu'allimahul kitabah was-sabahah war-rimayah wa alla yarzuquhu illa thayyiba wa ayyujawwizahu idza adraka. Di antara sekian kewajiban orang tua terhadap anak adalah wa ayyu'allimah, dan hendaklah ia mengajarkan kepadanya. Di antaranya adalah as-sabahah war-rimayah, berenang dan melempar anak panah. Tentu dalam konteks masa Rasulullah, di mana Jaziratul Arabiyah tidak mengenal adanya lautan, dalam pengertian tidak memiliki danau, tidak memiliki kolam. Namun Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada umatnya untuk mengajarkan berenang dan melempar anak panah. Secara kontekstual, ini mengajarkan bahwa Islam harus memiliki aturan pendidikan tentang jasmani yang hebat, sehingga generasi muda Islam memiliki fisik yang kuat, memiliki fisik yang hebat. Kemudian yang kedua adalah tarbiyah al-aqliyah, pendidikan nalar intelektual. Ikhwatu iman rahimakumullah, Islam mengajarkan supaya memberikan nafkah, memberikan makanan dan minuman yang halal kepada keluarga dan anak-anak, sehingga diharapkan dengan zat yang halal, halalan thayyiban, bisa melahirkan gagasan-gagasan pemikiran yang hebat tentunya. Kalau kita merujuk kepada
ilmu tentang psikologi dan ilmu tentang pendidikan, di mana IQ seseorang dinyatakan sebagai IQ yang sehat, yang normal dengan skala 120. Di atas 140 itu sudah termasuk ke dalam kategori jenius. Di dalam sejarah perkembangan sumber daya manusia di dunia, pernah dicatat ada misalnya yang memiliki IQ 160, yaitu Galileo Galilei, seorang ahli fisika. Namun ternyata ada juga orang yang memiliki IQ di atasnya, yaitu Profesor Albert Einstein, penemu postulat Einstein, dengan IQ 180. Dan ternyata ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu Profesor Baharudin Yusuf Habibie yang terkenal dengan Mr. Crack, karena beliau menemukan solusi tentang risiko pesawat terbang akan mengalami keretakan setelah melakukan take off atau penerbangan. Ini menunjukkan bahwa Islam juga menganjurkan generasi mudanya untuk memiliki intelektual yang memadai. Tidak sekedar fisik yang kuat, namun juga harus memiliki intelektual yang hebat. Dalam ilmu modern disebut dengan IQ, intellectual quotient. Dan yang terakhir adalah tarbiyah ar-ruhiyah, pendidikan mental spiritual. Tidak sekedar memiliki fisik yang hebat, fisik yang kuat, kemudian kecerdasan yang hebat, namun juga yang terpenting adalah harus memiliki mental dan spiritual yang kuat. Dengan mental dan spiritual yang kuat, yang sekarang dikenal dengan istilah ESQ, Emotional Spiritual Quotient, diharapkan sosok generasi muda Islam adalah sosok generasi muda yang paripurna. Hari ini kita tidak kekurangan pemimpin yang cerdas. Banyak yang mendapat gelar profesor atau Doctor of Philosophy, lulusan dalam negeri bahkan luar negeri. Namun yang kita butuhkan saat ini adalah kehadiran sosok pemimpin yang memiliki spiritual yang hebat. Secerdas apapun, sepintar apapun, sebagus apapun fisiknya, kalau ternyata mental spiritualnya jelek, maka yang terjadi adalah kebobrokan dan kehancuran suatu komunitas atau suatu bangsa. Maka Islam menitik beratkan konsep pendidikan yang seimbang. Fisiknya hebat, nalar intelektualnya cerdas, namun yang terpenting dari semua itu adalah memiliki mental dan spiritual yang kuat. Sehingga sosok uswatun hasanah, role model baginda Nabi Muhammad SAW adalah menjadi rujukan yang patut kita tiru sebagai referensi. Demikian barangkali ceramah singkat tentang ranah pendidikan dalam Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.